Yang bukan saudara. yang bukan kandung, bukan saudara kandung. Iya. Nabi Yusuf dan abang-abang kan dengki. Mereka kan merasa Nabi Yusuf selalu mendapatkan, menurut pandangan mereka, Nabi Yusuf selalu mendapatkan perhatian dari ayahnya. Sehingga mereka menganggap bahwa ada perlakuan khusus dan akhirnya mereka dengki. Nah, Al-Quran 30% kisah. Hadis-hadis Nabi juga banyak, banyak kisah. Masih ingat tidak Nabi Muhammad menceritakan bagaimana manfaat amal baik sehingga ketika kita dalam keadaan sulit, kita boleh bertawasul, berwasilah dengan amal baik. 3 orang yang masuk ke dalam goa. Begitu masuk, batu jatuh. Menutup. Gimana ceritanya Mbak itu? Untuk pintu gua. Menutup pintu goa. Ya. Kemudian masing-masing bertawasul dengan amal perbuatan baiknya. Ya Allah, aku memiliki ibu yang setiap hari pasti aku pulang ke rumah membawa susu dan aku siapkan untuk ibu. Sebelum tidur pasti dia aku berikan air susu itu. Ternyata suatu hari aku datang kemalaman. Ibuku sudah tidur. Iya. Susu itu aku pegang. Ibuku nggak bangun sampai pagi. Tanganku itu megang. Kayak gemeter. Ya. Ya Allah, kalau engkau anggap amalan aku itu amalan baik dan itu masuk birrul walidain, dengan keberkahan amal baikku itu keluarkan aku dari Gua. doa ini. Yang satu lagi karena mereka bertiga, satu lagi mengatakan ya Allah, saya memiliki sepupu yang cantik sekali dan sepupuku itu pernah datang kepadaku mau pinjam uang. Aku bilang aku akan kasih uang, tapi kamu berikan tubuhmu kepadaku. Sudah hampir terjadi, sudah buka-bukaan. Tapi aku ingat kepada Allah, akhirnya aku suruh pulang. Gak jadi melakukan itu. Uangnya aku kasih. Ya Allah, kalau perbuatan itu adalah amal baik, keluarkan kami dari goa ini. Bergerak tuh Untuk gua batu yang menutup itu. bergerak. Kemudian yang satu lagi, ya Allah, aku punya pembantu yang belum dikasih gajinya, dia sudah pulang kampung. Ini kalau lebaran sudah ada masalah namanya. Belum waktunya gajian, dia sudah pulang kampung, kemudian tidak datang-datang kira-kira begitu. Tapi gajinya itu aku jaga. Aku belikan kambing. Sampai kambingnya beranak pinak. Sampai kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang. Ketika dia datang, dia mengatakan, mana gajiku? Aku bilang, kamu lihat di bukit itu, banyak kambing. Itu adalah gajimu. Terima kasih. Aku akan bawa pulang semuanya. Ya Allah, aku menjaga amanat itu. Kemudian dia bawa semuanya, nggak disisakan satupun. Kalau itu adalah amal baik yang engkau cintai, ya Allah, mohon keluarkan kami dari. Nah, ini cerita. Ya. Ini kisah. Hadis Nabi itu banyak kisah. Bagaimana kisah orang yang taubat setelah membunuh 99 plus 1. Kan informasinya apa? Berita ini kan, atau hadis ini kan populer. Ya. Hadis Nabi banyak sekali kisah. Dan memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di antara kisah-kisah itu akan menjadi bagian penguat keimanan. Karena kalau kita ditanya
tentang nilai-nilai tertentu, lalu ada kisahnya, maka nilai itu menjadi nyata. Nah, sirah sahabat Nabi adalah bagian dari nilai-nilai yang menjadi nyata sehingga menjadi keteladanan. Bukan hanya teori, tapi kenyataan dan bergerak. Dan kita akan melihat bagaimana ajaran Islam, nilai-nilai Islam itu bergerak dengan bentuk perjalanan hidup yang dilakukan oleh orang-orang pilihan tersebut. Dan Siti Aisyah, sebelum kita lanjutkan untuk membaca kisah pada hari ini atau sirah pada hari ini, Siti Aisyah itu pernah kedatangan sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Mereka mengatakan, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami yang paling menakjubkan pengalaman hidupmu bersama Rasulullah. Rasulullah, Siti Aisyah mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Semua fase perjalanan kehidupanku bersama Rasulullah sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Lalu dibawakanlah kisah bagaimana ketika waktu itu semestinya tidur bersama Siti Aisyah, tiba-tiba Nabi Muhammad pamit untuk sholat malam. Dan ketika sholat malam, Siti Aisyah mengizinkan atau Siti Aisyah mempersilahkan, kemudian dilihat Nabi Muhammad sampai bengkak kaki dalam sholat malam. Kemudian, lihat semangatnya Nabi Muhammad. Kemudian Siti Aisyah dalam kisah itu kan menanyakan, dan kamu sudah menjadi hamba yang diampuni oleh Allah kalau kamu ada dosa. Dan kamu nggak ada dosa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan banyak kisah yang memang sengaja disampaikan oleh Rasulullah karena memang manfaat dari kisah itu untuk pendidikan sangat kuat sekali. Dan kita mungkin masih ingat, dulu kita mendapatkan dongeng-dongeng sebelum tidur. Dan dalam dongeng-dongeng itu kan banyak juga nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh orang tua kita. Mungkin begitu juga kita kepada anak-anak kita dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sirah perjalanan hidup dari salah seorang sahabat Nabi yang mungkin nggak populer yang kita. Mungkin nggak populer. Karena nggak mentereng namanya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, wah, Tolhah, dan seterusnya. Salah seorang sahabat Nabi yang nggak begitu tenar atau tidak tersohor. Bukan berarti kalau nggak tersohor nggak ada loh. Bukan berarti kalau nggak tersohor tuh nggak hebat. Jangan dianggap kalau nggak tersohor itu tidak hebat. Tidak tersohor karena banyak faktor. Karena memang beliau bukan seorang yang pernah menjadi khalifah. Kan beda dengan yang pernah menjadi khalifah. Kalau yang pernah menjadi khalifah itu kan pasti akan banyak menjadi buah bibir pembicaraan. Kemudian mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang-orang tersebut atau tokoh-tokoh tersebut lebih dikenal. Jadi jangan pernah dianggap kalau tidak populer itu nggak ada. Karena sampai oleh para ulama-ulama itu disebut bahwa kekasih Allah itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Kekasih Allah itu ada yang populer, ada yang tidak populer. Dan kebanyakan para kekasih Allah, para wali Allah itu yang populer karena keberkahan dari yang tidak populer. Kenapa keberkahan dari yang tidak populer? Yang tidak populer itu kan memberikan kesempatan menjadi panggung untuk yang populer. Kam min masyhurin min barakati mastur, kata para ulama. Berapa banyak wali-wali yang populer itu karena keberkahan dari wali-wali atau kekasih Allah yang memang tidak tersohor.
Tapi mereka yang dengan mereka nggak mengambil panggung, sehingga orang yang populer itu mendapatkan panggung, memiliki panggung. Dan memang nanti ada orang-orang yang disebut kekasih Allah yang mereka nggak dikenal. Tapi Allah kenal kepada mereka. Mereka nggak dikenal. Sampai di dalam beberapa hadis itu dikatakan ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang pakaiannya biasa. Orangnya juga biasa. Tetapi dia kekasih Allah. Kalau dia mengucapkan sesuatu, berdoa sesuatu, Allah akan kabulkan dan ijabahkan doa. Jadi ada yang terkenal, ada yang tidak Terkenal. terkenal. Sama kayak pahlawan lah. Ada pahlawan yang dengan nama, ada pahlawan tanpa nama. Jangan-jangan pahlawan tanpa nama itu yang banyak bekerja. Biasanya lebih besar gitu ya. Jasanya lebih besar. Baik, Mbak Vita, boleh kita mulai dengan membaca tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir. Oke. Baik Ustadz, ini saya tadi sampai saya kepo Ustadz, belakangnya ternyata yang akan datang malah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, berarti kan itu nanti akan disampaikan. Ya, oke, baik. Baik, yang punya buku di halaman 183, yang tidak punya buku tidak apa-apa, dengarkan saya akan baca ceritanya. Sahabat Sa'id bin Amir, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kenal nama ini? Dan siapa pula di antara kita yang pernah mendengarnya sebelum ini? Maka sekarang kita tanya, ada yang pernah dengar? Sekarang kita tanya, ada yang pernah dengar Sa'id bin Amir? Siapa? Siapa? Untung. Dan kita bersyukur Tuhan itu maha mengetahui sekecil apa. Bayangkan kalau, mohon maaf, na'udzubillah, kalau Tuhan pengetahuannya terbatas. Rugi nggak orang seperti Sa'id bin Amir? Rugi. Karena luput dari pantauan media. Karena luput dari pantauan media. Nggak pernah diliput, nggak pernah, rugi dong. Ya. Tapi tidak pernah ada yang rugi ketika beriman kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu dan sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh seorang hamba tidak pernah hilang dari pengetahuan dan catatan Allah. Makanya saya minta dibuka nih satu ayat yang membuat kita semuanya tidak usah takut. Nggak dikenal sama manusia, nggak ada masalah. Saya ini ikhlas loh. Kamu nggak usah ngomong-ngomong gitu kan. Nggak usah diumumin di status saya ikhlas gitu kan. Nggak usah. Karena yang maha mengetahui itu mencatat dan tidak ada yang luput. Dalam surat Al-Kahfi. Surat 18. Ayat 49. Mbak Evi, bisa bantu Mbak Evi? Iya. 18:49, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Sadaqallahul-Azim. Jadi nanti orang-orang yang zalim itu kaget. Ada kitab apa ini, catatan apa gitu. CCTV itu nggak ada apa-apanya loh dengan catatan itu. CCTV itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan catatan tersebut, dibanding dengan kitab tersebut. Karena CCTV masih memiliki celah-celah. Tapi kalau kitab catatan amal itu membuat orang-orang yang zalim itu terkejut dan mereka kaget betul. Kenapa semua ini tercatat tidak ada satupun yang luput? Karena memang dengan tercatat dengan sedetil-detil, dengan itu tidak ada yang merasa terzalimi.
Artinya kan nggak dibuat-buat. Sekecil apapun ayat yang kita sudah hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, dalam surat apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, Ustaz, ya. Coba, Ustaz. Dalam juz Ammah. Al-Zal, Dalam Ustaz. surat, Al- ya, surat Az-Zalzalah. Mau dibaca Ustaz Boleh Abidin? ayat 6 sampai Oke. 8. Astrid bisa bantu Astrid? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sadaqallahul azim. Zarrah itu kecil sekali dan nggak bisa dilihat oleh mata kasar. Yang seberat zarrah itu tidak pernah luput di mata Allah atau di pengetahuan Allah. Dengan itu berarti kita tenang. Artinya apa? Nggak akan hilang hak, nggak akan hilang. Hak-hak kita itu tidak akan hilang. Tapi kalau yang dicatat cuma yang besar-besar saja, kemudian yang kecil nggak dicatat, rugi nggak yang melakukan yang kecil? Iya. Rugi. Jadi Tuhan tidak akan membuat hilang sekecil apapun apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Kita akan lihat sahabat yang satu ini. Berat dugaan bahwa banyak di antara kita yang belum pernah mendengarnya nama ini sama sekali. Ya udah kita akui. Kita semua yang di sini coba Dan saya baru mendengar. Dan saya yakin kalian semua sekarang sama menunggu dan bertanya-tanya siapa kiranya Sa'id bin Amir ini. Tentu saja saat ini kalian ketahui juga siapa tokoh tersebut. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang utama. Walaupun namanya tidak seharum nama mereka yang telah terkenal. Ia adalah salah seorang yang takwa dan tak hendak menonjolkan diri. Mungkin ada baiknya kita kemukakan di sini bahwa ia tak pernah absen dalam semua perjuangan dan jihad yang dihadapi Rasulullah SAW. Tetapi itu telah menjadi pola dasar kehidupan semua orang Islam. Tidak selayaknya bagi orang beriman akan tinggal berpangku tangan dan tidak hendak turut mengambil bagian dalam apapun yang dilakukan Nabi, baik di arena damai maupun dalam kancah peperangan. Said menganut Islam tidak lama sebelum pembebasan Khaybar. Khaybar itu kan tentang benteng Yahudi. Nah, ini yang banyak orang protes kepada kerajaan Arab Saudi. Kenapa peninggalan Yahudi itu nggak diganggu-ganggu? Oh, nggak diganggu-ganggu, masih ada ya? Masih ada. Mau ke sana kapan? Itu Kalau yang kita antara kapan mau bikin acara umroh, Mekah lihat aja. sama Taiz ya? Di mana Ustaz? Menusuk. Dari Madinah lah itu wilayahnya Khaybar, ada wilayah namanya Hebat, disitulah komunitas Yahudi pada masa itu. Masih Dan akhirnya banyak benteng-benteng di sana. Dan nanti ada kisahnya itu bagaimana Nabi ketika mengepung dan mereka semuanya ketika kalah dan harus terusir. Dan ketika mereka terusir itu mereka boleh membawa yang bisa dipikul oleh keledai mereka. Cukupnya jadi ya, bisa keledai aja bisa. Jadi nggak dihabiskan, nggak punya apa-apa, nggak. Dan qad alimat khaybaru anni marhab syakis silah batalul mujarrab, itu ada pantun. Nama jagoannya itu di Khaybar waktu itu namanya Marhab. Dia mengatakan qad alimat khaybaru anni marhab syakis silah batalul mujarrab. Wilayah Khaybar semua kenal siapa aku. Aku adalah Marhab, orang yang paling hebat menggunakan senjata. Kemudian Marhab ini pernah mendapatkan mimpi bahwa nanti yang mengalahkan dia adalah seorang yang nama kecilnya Haidar. Nah, begitu dia tampil dengan pantun
yang membangkitkan semangat untuk perang dengan membanggakan dirinya sebagai marhab, lalu tampil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana ladzi samatni Ummi Haidarah." Aku adalah seorang yang dinamakan oleh ibuku ketika kecil, namaku Haidar. Gitu. Ternyata. Dan akhirnya terjadi apa yang disebut kekalahan dan mereka hartaan, dan karena memang orang-orang Yahudi, mohon maaf, mereka waktu itu memiliki yang disebut dengan pengkhianatan, menusuk dari belakang. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad, terbukti. Sehingga dan terbukti juga mereka bekerja sama dengan kaum munafik. Dan mereka bekerja sama dengan pasukan-pasukan kafir Mekah yang ingin membahayakan Nabi Muhammad dan ingin membahayakan kota Madinah. Padahal mereka diikat dengan perjanjian namanya Piagam Madinah. Nah, Khaybar sampai sekarang, nanti buka ya di Google, teman-teman boleh buka di Google. Itu benteng Khaybar sampai sekarang itu masih ada dan tidak diganggu gugat, artinya tidak dihabisi. Kan otoritas Arab Saudi yang sering kita dengar gitu kan, peninggalan-peninggalan itu dihapus karena takut dijadikan tempat syirik gitu. Nah, ini yang disayangkan, lah kok itu nggak dihapus gitu loh. Ada protes seperti itu. Kenapa yang terkait dengan Islam dihapus, tapi yang terkait dengan Yahudi tidak, gitu. Ada kritikan. Lalu Arab Saudi mengatakan ya tidak ada yang menyembah di situ, nggak menjadi ajang, Pengkultusan. tapi ya Sayang. disayangkan aja gitu. Kenapa yang itu Saja tidak diganggu gugat, sementara yang memiliki nilai-nilai berjalan, nilai-nilai real, itu peninggalan para sahabat malah dihilangkan. Lanjut. Dan semenjak itu ia memeluk Islam dan baiat kepada Rasulullah SAW. Seluruh kehidupannya, segala wujud dan cita-citanya dibaktikan kepada keduanya. Maka ketaatan kepadanya, zuhud dan kesolehan, keluhuran dan ketinggian, pendeknya segala sifat dan tabiat utama mendapati manusia suci dan baik ini sebagai saudara kandung dan teman yang setia. Dan ketika kita berusaha hendak menemui dan menjajaki kebesarannya, hendaklah kita bersikap hati-hati dan waspada, hingga kita tidak terkecoh menyebabkannya lenyap atau lepas dari tangan. Karena sewaktu pandangan kita tertumbuk pada Said dalam kumpulan orang banyak, tidak suatu pun keistimewaan yang akan memikat dan mengundang perhatian kita. Mata kita akan melihat salah seorang anggota regu tentara dengan tubuh berdebu dan berambut yang kusut masai, yang baik pakaian maupun bentuk lahirnya tak sedikit pun bedanya dengan golongan miskin lainnya dari kaum muslimin. Seandainya kita jadikan ukuran itu pakaian dan rupa lahir, maka takkan kita jumpai petunjuk yang akan menyatakan siapa sebenarnya ia. Kebesaran tokoh ini lebih mendalam dan berurat akar daripada tersembul di permukaan lahir yang kemilau. Ia jauh tersembunyi di sana, di balik kesederhanaan dan kesahajaannya. Tahukah kamu sekalian akan mutiara yang terpendam di perut lokan? Nah, keadaannya bisa disamakan dengan itu. Jadi beliau ini mutiara yang jadi bukan berarti nggak ada gitu. Tapi beliau adalah mutiara yang tertutup. Iya, cangkangnya. Lanjut. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memecat Muawiyah dari jabatannya sebagai kepala daerah di Syria, ia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari seseorang yang akan menjadi penggantinya. Dan sistem yang digunakan Umar untuk memilih pegawai dan pembantunya merupakan suatu sistem yang mengandung segala kewaspadaan, ketelitian, pemikiran yang matang. Jadi Sayyidina Umar terkenal. Jadi pembenahan kalau kita mau sebut birokrasi. Gitu. Dan Sayyidina Umar itu anti dengan nepotisme. Anti dengan KKN. Dan beliau yang pernah menegur putranya sendiri. Ketika ditemukan ada seekor unta yang lebih gemuk dengan yang lainnya di tempat pengembalaan unta. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ini unta ini kok gemuk? Punya siapa ini? Punya putramu, wahai Umar. Hah? Punya putra saya? Dipanggil putra. Jual untamu ini.
dan masukkan uangnya ke kas negara, ke Baitul Mal. Ayah, ini kan saya pakai uang halal, kira-kira begitu kalau bahasa gitu kan. Ini kan pakai uang halal. Iya, tapi ontakmu mendapatkan perlakuan yang menyebabkan ontak yang lain kehilangan hak. Gemuk sendiri. Karena mereka tahu ini adalah ontak anak khalifah, akhirnya rumput untuk ontakmu lebih banyak. Sementara untuk yang selain ontakmu, sisa dari ontakmu. Jadi Sayyidina Umar tuh memang betul-betul menjalankan dan sampai hati-hati. Sampai ada peristiwa ketika gubernur beliau yang ada di Mesir, anaknya memukul orang non-muslim. Karena lomba lari kalah. Lomba lari kalah, kemudian dipukullah si non-muslim. Non-muslim itu lapor ke Madinah. Sayyidina Umar panggil langsung gubernurnya yang ada di Mesir. Dan ketika dipanggil diminta untuk membawa anak. Kemudian anak itu di depan ayah dihukum oleh Sayyidina Umar dengan dipecut oleh si non-muslim. Jadi Sayyidina Umar itu kalau kita membacanya dengan baik, sekarang ada orang berbicara hak asasi manusia, ada orang berbicara tentang keadilan, ada orang berbicara tentang transparansi, orang mengatakan bahwa akuntabel, semua nilai-nilai itu ada pada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengambil dan belajar dari Maha Guru Nabi Muhammad SAW. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di wilayah Syria, kemudian karena ada 1, 2, dan sekian banyak catatan dicopot. Ya kira-kira kayak presiden gitu kan, tahu ada ulah dari pembantunya yang aneh-aneh gitu kan, dicopot gitu. Nah, ini Sayyidina Umar mencopot, dan ketika mencopot Muawiyah, Sayyidina Umar noleh kanan kiri. Siapa yang kira-kira layak nih, pantas untuk menjadi gubernur di wilayah Syria? Lanjut. Sebabnya ialah karena ia menaruh keyakinan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap penguasa di tempat yang jauh sekalipun, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah 2 orang. Pertama Umar, dan kedua baru penguasa yang melakukan kesalahan itu. Jadi Sayyidina Umar tuh nggak pernah menganggap terpisah. Jadi gubernur di bawah beliau itu juga tanggung jawab Ya, Masya Allah, beliau, ya. dan bukan hanya di dunia. Umar akan ditanya terkait dengan gubernur-gubernur, kalau kita mau sebut gubernur, atau wali-wali yang beliau tetapkan, yang beliau tunjuk. Jadi beliau tuh, makanya Sayyidina Umar tuh dikatakan bahwa sebelum menjadi khalifah gemuk. Ketika menjadi khalifah kurus. Berat tanggung jawabnya. Iya. Lanjut. Oleh sebab itu, syarat-syarat yang dipergunakannya untuk menilai orang dan memilih para pejabat pemerintah amat berat dan ketat, serta didasarkan atas pertimbangan tajam dan sempurna, setajam penglihatan dan setembus pandangannya. Di Syria ketika itu merupakan wilayah yang modern dan besar. Sementara kehidupan di sana sebelum datangnya Islam mengikuti peradaban yang silih berganti. Di samping ia merupakan pusat perdagangan yang penting dan tempat yang cocok untuk bersenang-senang. Hingga karena itu, disebabkan hal itu merupakan suatu negeri yang penuh godaan dan rangsangan. Maka menurut pendapat Umar bin Khattab, tidak ada yang cocok untuk negeri itu kecuali seorang suci yang tidak dapat diperdayakan setan manapun. Seorang zahid yang gemar beribadah, yang tunduk dan patuh serta melindungkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Umar berseru, katanya, saya telah menemukannya, bawa ke sini Sa'id bin Amir. Tak lama antaranya datanglah Sa'id mendapati Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menawarkan jabatan sebagai wali kota Homs. Tetapi Sa'id, Homs itu satu wilayah di Syria yang kemarin ketika terjadi pemberontakan di Syria termasuk yang paling terpengaruh. Karena di sana memang tidak harmonis dengan pemerintah pusat yang ada di Damaskus. Dan kelompok itu disebut nanti Ikhwanul Muslimin.
mereka yang sudah melakukan pemberontakan dan banyak dari mereka yang mengungsi. Tapi ketika terjadi pemberontakan 13 tahun yang lalu, ya sampai sekarang belum tuntas ya, artinya belum pulih 100% meskipun sudah reda jauh dibanding ya 3 tahun terakhir lah gitu, semenjak pandemi itu udah mulai. Jadi pandemi ada hikmahnya juga gitu, ada konflik-konflik yang sama seperti gempa di Aceh ya. Kalau waktu itu GAM dengan pemerintah tidak pernah mau damai, tapi ketika ada tsunami ya damai gitu, karena semua sama-sama dirugikan. Begitu juga di Homs yang katanya kotanya juga bagus, indah dan seterusnya. Tapi terjadi ya pemberontakan yang menyebabkan banyak dari penduduknya itu menjadi berdomisili pindah, ada yang ke Jordan, ada yang ke Arab Saudi, dan macam-macam. Sekarang juga banyak yang sampai ke negara Eropa. Kan pengungsi-pengungsi Mbak Vita mungkin tahu di beberapa negara Eropa. Itu mungkin di Jerman juga banyak ada pengungsi-pengungsi dari Syria, kemudian di beberapa negara Eropa lain. Lanjut. Tetapi Said menyatakan keberatannya. Katanya, janganlah saya dihadapkan kepada fitnah, wahai Amirul Mukminin. Nggak mau dia, Ustaz. Nggak mau, tapi terus Sayyidina Umar jawab apa coba? Kode ini berebut orang Ustaz siapa? Nah itu bedanya kata Gus Dur, kalau setan beneran dibacain ayat kursi itu lari. Sekarang enggak. Setan itu senang sama kursi. Dengan nada keras Umar menjawab, tidak, demi Allah, saya tak hendak melepaskan kamu. Apakah kalian hendak membebankan amanat dan khilafah di atas pundakku, lalu kalian meninggalkan aku? Kata Umar bin Khattab. Jadi jangan kamu jadiin saya pemimpin ketika saya butuh untuk bisa menjalankan kepemimpinan. Kamu nggak ada yang mau bantu saya. Gitu loh. Jangan saya ditinggal. Iya, betul. Kan saya udah kamu pilih nih. Kamu senang dengan saya. Kamu lihat cara kerja saya bagus. Saya kan nggak bisa kerja sendirian. Gitu. Lanjut. Dalam sesaat, Said dapat diyakinkan. Dan memang kata-kata yang diucapkan Umar layak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan itu. Sungguh suatu hal yang tidak adil namanya bila mereka mengalungkan ke lehernya amanah dan jabatan sebagai khalifah, lalu mereka tinggalkan ia sebatang kara. Kasihan. Ya, dong nggak mungkin dong. Masa kita ingin Indonesia bagus dan semuanya terus nggak ada yang mau jadi menteri gimana? Presiden suka dia sendiri gitu ya. Iya nggak bisa gitu loh. Kemudian untuk ngurusin Indonesia yang cukup luas misalnya, nggak ada yang mau jadi gubernur kan repot juga. Lanjut. Ya, saya stop video dulu. Dan seandainya seorang seperti Said bin Amir menolak untuk memikul tanggung jawab hukum, maka siapa lagi yang akan membantu Umar dalam memikul tanggung jawab yang amat berat itu? Demikianlah akhirnya Said berangkat ke Homs, ikut bersamanya istrinya, dan sebetulnya kedua mereka adalah pengantin baru. Muda lagi nih. Udah Jadi ya. sahabat Nabi itu banyak yang muda. Sahabat Nabi itu muda, banyak yang muda. Gitu. Dari mulai Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan nanti itu kan Mus'ab bin Umar juga muda kan, yang meninggal di perang Uhud. Jadi banyak generasi muda yang digandeng oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu menandakan fatonatur Rasul, cerdasnya Nabi Muhammad. Karena dengan menggandeng anak muda berarti menggandeng masa depan, melibatkan masa depan. Kalau anak mudanya nggak digandeng, nah sekarang yang terjadi generasi muda banyak dirusak, nggak mendapatkan kesempatan untuk disentuh oleh banyak hal yang positif. Malah mereka diberikan kebebasan, mereka nggak disentuh dan mereka punya alam sendiri. Makanya kita harus mengingat bagaimana Nabi Muhammad itu cerdas sekali. Dan kita harus memastikan bahwa anak-anak kita yang masih pada usia muda, itu mereka harus kenal agama. Harus kenal agama. Jangan sampai mereka tidak kenal agama. Karena orang itu nggak pakai diajarin, orang akan mencari. Lapar itu, cara memenuhi lapar itu nggak pakai diajarin. Itu menjadi apa?
Kalau uang itu orang nggak pakai diajarin, dia akan mencari. Hanya saja nanti agama yang memastikan bahwa dia akan mencari yang halal. Dia akan memiliki idealisme. Dia akan memiliki nilai yang tidak punya aja. Lanjut lagi. Semenjak kecil istrinya adalah seorang wanita yang amat cantik berseri-seri. Mereka dibekali Umar secukupnya. Jadi kasih uang nih lah, uang anggaran operasional yang sebatasnya lah kira-kira gitu. Lanjut. Ketika kedudukan mereka di Homs telah mantap, sang istri bermaksud menggunakan haknya sebagai istri untuk memanfaatkan harta yang telah diberikan Umar sebagai bekal mereka. Diusulkannya kepada suaminya untuk membeli pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga, lalu menyimpan sisanya. Jawab Said kepada istrinya, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih baik dari rencanamu itu? Kita berada di suatu negeri yang amat pesat perdagangannya dan laris barang jualannya. Maka lebih baik kita serahkan harta ini kepada seorang yang akan mengambilnya sebagai modal dan akan memperkembangkannya. Jadi mau diinvestasi. Kata suaminya, kata Sa'id bin Amir, kan istrinya bilang kita beli baju yang layak, kita beli ini kan ada uang lumayan. Terus kita simpan. Terus sama Sa'id bin Amir bilang, mau nggak diinvestasikan? Ini tempat yang kita bertugas di sini, yang saya bertugas di sini. Ini investasinya bagus di sini. Iklim investasinya nih bagus. Oh ya udah, setuju istrinya. Ya udah nggak apa, kita investasikan aja uangnya. Lanjut. Bagaimana jika perdagangannya rugi? Tanya istrinya. Saya akan jadikan borah atau jaminan, ujar Said. Baiklah kalau begitu, kata istrinya pula. Kemudian Said pergi keluar lalu membeli sebagian keperluan hidup dari jenis yang amat bersahaja. Dan sisanya, yang tentu masih banyak itu, dibagi-bagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang membutuhkan. Hari-hari pun berlalu, dan dari waktu ke waktu istri Said menanyakan kepada suaminya soal perdagangan mereka dan bilakah keuntungannya hendak dibagikan. Jadi ditanya gitu kan, ini uang yang diinvestasi mana untungnya? Ya, Kok nggak kelihatan? dibagi ke Jadi, fakir miskin. jadi waktu itu diambil uangnya, terus dia beli kebutuhan yang memang kebutuhan pokok, kemudian sisanya dia bagi-bagi ke fakir miskin. Masya Allah. Istrinya nanya kan, gimana? Ini udah ada untungnya belum? Gitu. Lanjut. Semua itu dijawab oleh Said bahwa perdagangan mereka berjalan lancar, sedang keuntungan bertambah banyak dan kian meningkat. Ini kebohongan yang baik ini. Nah, nggak Nggak bohong. bohong, cuman beda Allah. melihat, Ya, beda persepsi. Lanjut perdagangannya dulu, lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu, sudah. Pada suatu hari istrinya memajukan lagi pertanyaan serupa di hadapan seorang kerabat yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Said pun tersenyum, lalu tertawa yang menyebabkan timbulnya keraguan dan kecurigaan sang istri. Didesaknya lah suaminya agar menceritakannya secara terus terang. Maka disampaikannya bahwa hartu telah disedekahkannya dari semula. Wanita itu pun menangis dan menyesali dirinya karena harta itu tak ada manfaatnya sedikit pun. Karena tidak jadi dibelikan untuk keperluan hidup dirinya. Dan sekarang tak sedikit pun yang tinggal Jadi sisanya. nangis dia. Astagfirullahaladzim. Berarti kemarin semuanya dipegang. Astagfirullahaladzim, nangis gitu kan. Mana kita nggak pegang uang. Aduh kan mesti kita investasi. Lanjut deh. Said memandangi istrinya, sementara air mata penyesalan dan kesedihan telah menambah kecantikannya. Dan sebelum pandangan yang penuh godaan itu mempengaruhi dirinya, Said menunjukkan penglihatan batinnya ke surga. Maka tampaklah di sana kawan-kawannya yang telah pergi mendahulunya. Lalu katanya, saya mempunyai kawan-kawan yang telah lebih dulu menemui Allah, dan saya tak ingin menyimpang dari jalan mereka, walau ditebus dengan dunia dan segala isinya. Jadi ketika istrinya nangis, dia mengatakan, saya ini terbayangkan. Saudara-saudara saya, para pendahulu saya itu udah di surga. Salah satunya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini kan yang pernah ketika di Madinah terjadi masa paceklik yang sangat sulit. Kemudian ada yang ingin memonopoli barang. Mereka mengimpor barang dari luar, akan dimonopoli, dan ketika dimonopoli harga bisa diapakan?
Ya. Bisa. Si pemonopoli itu kan yang bisa menaikkan dan seenak-enaknya saja. Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman yang membeli itu semuanya. Kemudian ditanya, berapa kamu akan jual? Sayyidina Utsman tanya, berapa kamu mau? Ya kami mau jual tuh sekian kali lipat. Mau diambil gitu. Mohon maaf mau diambil. Jadi Sayyidina Utsman punya barang beli untuk disedekahkan. Lalu ada yang ingin membelinya. Mau menjadi monopoli, maaf. Mau menjadi orang yang... Jadi barang itu punya Sayyidina Utsman untuk dibagi-bagikan. Karena masa itu masa paceklik, kayak misalnya masa kayak seperti sekarang misalnya gitu kan. Beras lagi susah misalnya. Ada orang kaya, dia beli beras. Sengaja untuk disedekahkan. Ada pengusaha yang biasa monopoli. Dia datang, wahai Utsman, berapa kamu mau jual? Saya mau beli dengan harga 10 kali lipat. Sayyidina Utsman bilang apa? Sudah ada yang beli 500 kali lipat. Oh. Mampu nggak kamu? Wah, kami nggak mampu. Ya udah, maaf saya nggak jualnya karena udah dibeli kok 500 kali lipat. Akhirnya mereka yang tidak bisa membeli itu karena Sayyidina Utsman mengatakan sudah dibeli oleh orang yang akan mendatangkan keuntungan kepada beliau 500 kali lipat. Mereka yang nggak jadi beli ini kan mengamati kemana ya jalurnya. Ini siapa yang beli nih? Kok sampai ada yang berani beli harganya di atas normal 500 kali lipat. Nggak taunya sampai di Madinah barang itu dibagi-bagikan oleh Sayyidina Utsman. Ada orang itu datang lagi, wahai Utsman, katanya ada yang beli 500 kali lipat. Itu kamu bagi-bagian. Iya, sedekah itu pahalanya berapa? 500 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Yang aku maksud sudah ada yang beli dengan 500 kali lipat adalah sedekah. Jadi persepsinya beda nggak? Yang satu persepsinya mengambil untung di dunia. Ya, satu akhirat. Yang satu lagi melihat ini adalah investasi akhirat. Jangan dianggap uang nggak dibawa mati, dibawa. Kesolehan uang itu akan dibawa. Di mana diletakkan uang itu akan terbawa. Bukankah nanti di dalam kubur ketika seorang hamba akan ditanya, kan amal-amalnya membantunya, menolong. Salah satunya adalah sedekahnya. Nanti akan muncul yang mengatakan, aku sedekahmu. Aku yang akan membantumu. Kamu siapa? Aku nggak kenal. Aku adalah wujud nyata dari sedekahmu. Lanjut coba. Dan karena ia takut akan tergoda oleh kecantikan istrinya itu, maka katanya pula yang seolah-olah dihadapkan kepada dirinya sendiri bersama istrinya. Bukankah kamu tahu bahwa di dalam surga itu banyak terdapat gadis-gadis cantik yang bermata jeli? Sehingga andainya seorang saja di antara mereka menampakkan wajahnya di muka bumi, maka akan terang benderanglah seluruhnya. Dan tentulah cahayanya akan mengalahkan sinar matahari dan bulan. Maka mengorbankan dirimu untuk mendapatkan mereka tentu lebih wajar dan lebih utama daripada mengorbankan mereka demi karena dirimu. Diakhirinya ucapan itu sebagaimana dimulainya tadi dalam keadaan tenang dan tentram, tersenyum simpul dan pasrah. Istrinya diam dan maklum bahwa tak ada yang lebih utama baginya daripada mengikuti jalan yang telah ditempuh suaminya dan mengendalikan diri untuk mencontoh sifat zuhud dan ketakwaannya. Dewasa itu Homs digambarkan sebagai Kufah kedua. Kufah itu kota di Irak yang banyak terjadi pemberontakan waktu itu. Lanjut. Disebabkan sering terjadinya pembangkangan dan pendurhakaan penduduk terhadap para pembesar yang memegang kekuasaan. Dan karena kota Kufah dianggap sebagai pelopor dalam soal pembangkangan itu, maka kota Homs diberi julukan sebagai Kufah kedua. Tetapi bagaimanapun gemarnya orang-orang Homs ini menentang pemimpin-pemimpin mereka sebagai kita sebutkan itu, namun terhadap hamba yang soleh sebagaimana Said, hati mereka dibukakan Allah hingga mereka cinta dan taat kepadanya. Pada suatu hari, Umar menyampaikan berita kepada Said. Orang-orang Syria mencintaimu. Mungkin sebabnya karena saya suka menolong dan membantu mereka, ujar Said. Hanya bagaimana juga cintanya warga kota Homs terhadap Said, namun adanya keluhan dan pengaduan tak dapat dielakkan.
sekurang-kurangnya untuk membuktikan bahwa Homs masih tetap menjadi saingan berat bagi kota Kufah di Irak. Suatu ketika, tatkala Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Homs, ditanyakannya kepada penduduk yang sedang berkumpul lengkap. Bagaimana pendapat kalian tentang Said? Jadi Bagi Homs ini wilayah yang banyak protes gitu lah kira-kira. Nah, ketika yang menjadi khalifahnya, yang menjadi wali kotanya, yang menjadi gubernurnya adalah Said bin Amir, Sayyidina Umar ketika melakukan sidak kira-kira. Nah, kepada masyarakat setempat, bagaimana gubernur kamu yang sekarang? Mereka jawab coba. Lanjut. Sebagian hadirin tampil ke depan mengadukannya. Tetapi rupanya pengadilan itu mengandung berkah, karena dengan demikian terungkaplah dari satu segi kebesaran pribadi tokoh kita ini, kebesaran yang amat menakjubkan serta mengesankan. Dari kelompok yang mengadukan itu, Umar meminta agar mereka mengemukakan titik-titik kelemahannya satu demi satu. Maka atas nama kelompok tersebut, majulah pembicara yang mengatakan, ada 4 hal yang hendak kami kemukakan. 1. Ia baru keluar mendapatkan kami setelah tinggi hari. Kedua, tak hendak melayani seorang pun di waktu malam hari. 3. Setiap bulan atau 2 hari di mana ia tak hendak keluar mendapatkan kami hingga kami tak dapat menemuinya. 4. Dan ada satu lagi yang sebetulnya bukan merupakan kesalahannya tapi mengganggu kami, yaitu bahkan sewaktu-waktu ia jatuh pingsan. Umar tunduk sebentar dan berbisik memohon kepada Allah, katanya, ya Allah, hamba tahu bahwa ia adalah hambamu terbaik. Maka hamba harap firasat hamba terhadap dirinya tidak meleset. Sayyidina Umar begitu dapat laporan itu, ya Allah, Ya. ini yang milih saya gitu kan. Jangan sampai, ya Allah, mudah-mudahan nih ada jawabannya yang kenapa ini dikeluhkan sampai seperti ini gitu. Dia keluhannya apa aja tadi? Ya, ada 4. Dia Hmm. keluar setelah siang hari, setelah tinggi hari. Dia nggak pernah tepat waktu, pagi-pagi nggak pernah, selalu siang. Kemudian yang kedua, Malam dia nggak mau ditemui, dia nggak mau diganggu. kalau malam nggak mau diganggu. Yang ketiga, Tiap bulan ada 2 hari di mana ia nggak mau keluar. bayangin coba. Yang keempat, Dia suka kadang-kadang jatuh pingsan. bukan migran karena satu persatu. Nah makanya kita kalau melihat ada satu fenomena itu harus tahu latar belakang. Ya. Sehingga kita nggak salah mengambil kesimpulan. Jangan menjas. Tapi kan ini ya Allah. Keluhan yang orang ini kan saya yang milih, kata Sayyidina Umar. Dalam hati Sayyidina Umar. Dipanggil lah, lanjut coba. Jawabannya apa tuh satu persatu? Lalu Said dipersilahkan untuk membela dirinya. Ia berkata, mengenai tuduhan mereka bahwa saya tak hendak keluar sebelum tinggi hari, maka demi Allah, sebetulnya saya tak hendak menyebutkannya. Keluarga kami tak punya khadam atau pelayan. Maka sayalah yang mengaduk tepung dan membiarkannya sampai mengeram. Lalu saya Nah, dan kemudian wudhu untuk sholat duha. Setelah itu barulah saya keluar untuk mendapatkan mereka. Ya hmm. Allah. Jadi keluarnya terlambat itu karena apa? Nggak Ya. punya, apa? Nggak punya pembantu yang mengurus untuk dapurnya. Jadi sebelum meninggalkan rumah itu dia sudah menyiapkan semua yang diperlukan. Sampai selesai sholat duha baru lanjut. Wajah Umar berseri-seri dan katanya, Alhamdulillah. Dan mengenai yang kedua, maka Said pun melanjutkan pembicaraannya. Adapun tuduhan mereka bahwa saya tak mau melayani mereka di waktu malam, maka demi Allah saya benci menyebutkan sebabnya. Saya telah menyediakan siang hari bagi mereka dan malam hari bagi Allah Ta'ala. Nah, ternyata kenapa malam nggak pernah menerima? Dia mau ibadah pada Karena Allah. kalau malam itu waktu beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah. Lanjut. Sedang ucapan mereka bahwa 2 hari setiap bulan di mana saya tidak menemui mereka, maka sebabnya sebagai saya katakan tadi, saya tak punya khadam yang akan mencuci pakaian. Sedang pakaianku tidak pula banyak untuk dipergantikan. Jadi terpaksalah saya mencucinya dan menunggu sampai kering hingga baru dapat keluar di waktu petang. Kemudian tentang keluar mereka bahwa saya sewaktu-waktu jatuh pingsan, Nah, jadi sebab kalau 2 hari setiap bulan, cuci kenapa? pakaian. Sambil nunggu kering.
Iya, betul. Jadi sudah nggak punya mesin cuci, nggak punya pembantu, gitu. Harus nyuci sendiri, harus jemur sendiri, sehingga memakan waktu 2 hari setiap bulan tuh khusus beliau gunakan untuk mencuci bajunya, menjemur bajunya. Lanjut. Subhanallah. Kemudian tentang keluhan mereka bahwa saya sewaktu-waktu jatuh pingsan, sebabnya karena ketika di Mekah dulu, saya telah menyaksikan jatuh tersungkurnya Hubaib al-Ansori. Dagingnya dipotong-potong oleh orang kafir Quraisy, dan mereka bawa itu dengan tandu, sambil mereka menanyakan kepadanya, maukah tempatmu ini diisi oleh Muhammad sebagai gantimu, sedangkan kamu berada dalam keadaan sehat walafiat? Jawab Hubaib, demi Allah, saya tak ingin berada dalam lingkungan anak istriku diliputi oleh keselamatan dan kesenangan dunia, sementara Rasulullah ditimpa bencana, walau oleh hanya tusukan duri sekalipun. Jadi ceritanya ada Hubaib al-Ansari, seorang sahabat Nabi. Dan nanti ada pembahasan dari Hubaib al-Ansari ini tentang bid'ah. Karena Hubaib al-Ansari ini ditangkap oleh orang Mekah. Jadi orang Mekah tuh ketika ingin menyerang kota Madinah, karena setelah peristiwa Perang Badar, dan banyak sosok atau tokoh dari Mekah yang terbunuh, 70. Ini mereka ingin menyerang. Nah, ketika mereka ingin menyerang, nah Hubaib termasuk yang sedang patroli di pinggir kota Madinah. Orang Mekah melihat, loh, ini ada biji kurma. Berarti ada orang di sekitar sini, gitu loh. Ada biji kurma. Diikutin, nah ternyata ada Hubaib. Ditangkaplah Hubaib. Begitu ditangkap, dibawa ke Mekah. Di Mekah, penduduk Mekah yang keluarganya terbunuh waktu itu di Perang Badar, itu mengatakan Hubaib harus saya balas. Saya harus mutilasi. Ditawanlah Hubaib. Dan ketika ditawan, cerita Hubaib ini lumayan panjang. Ketika ditawan, Hubaib tidak pernah meninggalkan sholat-sholatnya. Dan Hubaib ketika ditawan, nggak dikasih makan, tetapi selalu ada kurma. Ya Allah. Mirip dengan Siti Maryam. Nggak pernah keluar dari mihrabnya, tapi makanan selalu ada. Dari langit. Kemudian ketika Hubaib sedang di tempat beliau ditawan oleh keluarga di Mekah yang memang ingin menuntut dan balas dendam, ini salah satu keluarga itu, salah satu anggota keluarga itu punya anak kecil. Anak kecil. Ya masih balita lah di bawah 5 tahun. Itu namanya anak kecil kan lari-larian gitu kan. Tiba-tiba sebelumnya itu Hubaib minta atau pinjam pisau cukur karena ingin mencukur bulu ketiaknya dan seterusnya. Itu kan sunnah Rasul. Nah ketika dikasih pisau cukur, beliau sedang memegang pisau cukur itu. Tiba-tiba anak kecil itu lari ke pangkuan Hubaib. Manja. Manja ke pangkuan Hubaib. Ibunya nangis. Gemeter, takut. Kenapa? Kan ini tawanan perang. Apa tawanan si Hubaib. Dan di tangannya memegang. Bersyukur. Takut ada apa ya anaknya. Ibu itu kelihatan nangis. Kebingungan. Terus Hubaib bilang apa? Ibu takut dengan ini. Anaknya sambil dielus-elus. Kami diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh menyakiti anak kecil. Tidak boleh menjadikan sasaran orang yang tidak. Kalau Hubaib mau menawan itu bisa nggak? Iya. Ayo, kamu menawan saya. Sekarang bayi ini, sekarang anak kecil ini saya tawan. Atau saya bunuh. Oh, saya juga mau dibunuh. Sama Hubaib itu di bangku diajak bercanda. Dikembalikan ke ibu. Kemudian Hubaib akhirnya dibawa ke tengah Mekah. Ke wilayah Mekah. Namanya itu, kalau kita dari Madinah tuh eh, sebelum Tanim. Namanya Jamum kalau nggak salah namanya.
Di situ beliau siap mau disiksa. Ketika beliau mau disiksa untuk dibunuh dengan akan dimutilasi, beliau minta izin. Ini yang namanya bid'ah hasanah. Beliau minta izin untuk boleh sholat. Nanti para ulama membahas sholat yang dilakukan oleh Hubab itu sholat apa. Nabi nggak pernah mencontohkan. Dan itu masuk di dalam pembahasan karena memang nanti dicantumkan oleh para ulama ahli hadis bab disunahkannya sholat sebelum dieksekusi. Itu kan Nabi nggak pernah melakukan. Berarti namanya bid'ah bukan? Bid'ah. Hubaib sholat, Sana. ketika Hubaib sholat, mereka diingatkan oleh Hubaib. Hubaib mengatakan bahwa aku sholat ini bukan karena aku ingin memperpanjang waktu, takut dibunuh. Enggak. Aku sholat, aku percepat. Jangan sampai kamu memikir, aku sholat ini mempermainkan buying time, Ulur waktu. ngulur-ngulur waktu untuk supaya lebih lama untuk dieksekusi. Tidak. Akhirnya beliau sholat itu, dan sholat itu dinamakan sholat yang pertama kali dilakukan oleh. Makanya para ulama itu dari situ. Jadi ulama itu nggak sembarangan loh ketika mengatakan amal ini boleh dan tidak boleh. Itu dicari dicari sumber referensinya. Oh, berarti kalau begitu, kalau kita melakukan amalan-amalan ibadah, gitu lah, yang Nabi nggak pernah lakukan, tetapi itu masuk kategori tidak ada larangan dan baik, maka itu sah-sah saja. Seperti kisah Hubaib ini. Dan akhirnya Hubaib itu mulai loh, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Itu Nggak ketika, bunuh dulu ya. oh ini dimutilasi kok. Saya nggak dibunuh dulu baru dimutilasi. Ini satu-satu dicopotin kukunya. Oh, so. Terus ketika dicopotin kukunya ditanya, ini kan yang menyebab kamu seperti ini Nabi Muhammad kan? Mau nggak kamu? Muhammad kamu bawa ke sini ganti kamu. Selagi Hubaib masih hidup, tidak akan membiarkan duri kecil menyentuh Nabi kami. Tambah marah. Dan akhirnya meninggal. Dan siapa yang menjadi saksi peristiwa ini? Si ini Ustaz Said bin Amir. Siapa? Said bin Said. Amir. Said bin Amir ini menjadi saksi. Makanya beliau sering tiba-tiba pingsan. Karena ketika memori itu muncul, maaf loh ya, kita kadang-kadang tuh bisa melupakan peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi ketika memori kita memunculkan itu gimana? Loh, kok kamu tiba-tiba murung? Karena memori itu lagi. Makanya coba lanjut. Maka setiap terkena akan peristiwa yang saya saksikan itu, dan ketika itu saya masih dalam keadaan musyrik. Lalu teringat bahwa saya berpangku tangan dan tak hendak menunggukan pertolongan kepada Hubaib. Tubuh saya pun gemetar karena takut akan siksa Allah. Tinggal ditimpa penyakit yang mereka katakan itu. Jadi Said bin Amir waktu itu ada di peristiwa itu menjadi saksi. Membiarkan. Karena masih musyrik. Nah kalau memori ini muncul, memori peristiwa itu muncul, beliau merasa berdosa. Ya Allah, saya waktu itu gimana membiarkan sampai ada orang dimutilasi kayak gitu. Jadi mohon maaf, na'udzubillah. Karena perlakuan orang jahiliyah, dan itu sekarang dilakukan oleh Israel kan. Sekarang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Bayangkan yang ditembaki, yang disuruh jalan terus ditembak, kemudian yang di dalam rumah diteriakkan suruh keluar, nggak dikasih waktu, tiba-tiba rumahnya diruntuhkan, dan sekarang Gaza udah lebih dari setengahnya itu runtuh, reruntuhan isi, puing-puing reruntuhan. Lanjut. Sampai di sana berakhirlah kata-kata Said yang membiarkan kedua bibirnya basah oleh air mata yang suci mengalir dari jiwanya yang soleh. Mendengar itu Umar tak dapat lagi menahan diri dan rasa harunya. Maka berserukan amat gembira. Alhamdulillah, karena dengan taufik Allah, firasatku tidak meleset adanya. Jadi nomor begitu mendapatkan penjelasan satu persatu, terutama yang terakhir. Karena
Said bin Amir ceritanya sambil nangis. Peristiwa bagaimana dimutilasinya, dibunuh, dimutilasinya Hubayb al-Ansari. Berkaca-kaca menangis. Sayyidina Umar mendengarkan penjelasan 4 poin yang menjadi keluhan dari masyarakat Homs. Sayyidina Umar baru merasa tenang. Alhamdulillah. Berarti saya nggak salah memilih Ya. gubernur atau milih wali kota atau milih penguasa di wilayah tersebut. Lanjut. Lalu dirangkul dan dipeluknya Said, serta diciumlah keningnya yang mulia dan bersinar cahaya. Nah, petunjuk macam apakah yang telah diperoleh makhluk seperti ini? Guru dari kaliber manakah Rasulullah SAW itu? Dari Sampai punya murid seperti ini gitu loh. Sampai punya murid yang demikian istimewa ini petunjuk dari mana? Ini namanya orang kalau dapat petunjuk nih nggak bisa dibuat-buat gitu. Lanjut. sinar tembus seperti apakah kitabullah itu? Corak sekolah yang telah memberikan bimbingan dan meniupkan inspirasi manakah agama Islam ini? Tetapi mungkinkah bumi dapat memikul di atas punggungnya jumlah yang cukup banyak dari tokoh-tokoh berkualitas demikian? Sekiranya Kira-kira gini. Kira-kira tokoh seperti ini ada berapa sih di muka bumi? Kira-kira gitu maksudnya. Bumi tidak mampu memikul betapa agungnya orang-orang seperti itu. Mereka yang tidak terpengaruh dengan gemerlap kehidupan dunia, dengan godaan dunia. Lanjut. sekiranya mungkin tentulah ia tidak disebut bumi atau dunia lagi. Lebih tepat bila dikatakan surga Firdaus. Sungguh ia telah menjadi Firdaus yang telah dijanjikan Allah. Dan karena Firdaus itu belum tiba waktunya, maka orang-orang yang lewat di muka bumi dan tampil di arena kehidupan dari tingkat tinggi yang dan mulia seperti ini amat sedikit dan jarang adanya. Dan Sa'id bin Amir adalah salah seorang di antara mereka. Uang tunjangan dan gaji yang diperolehnya banyak sekali sesuai dengan kerja dan jabatannya. Tetapi yang diambilnya hanyalah sekedar keperluan diri dan istrinya. Sedang selebihnya dibagi-bagikannya kepada rumah-rumah dan keluarga-keluarga lain yang membutuhkannya. Suatu ketika berikanlah kelebihan harta ini untuk melapangkan keluarga dan famili istri kamu. Maka katanya, kenapa keluarga dan ipar besanku saja yang harus aku lebih kuperhatikan? Demi Allah tidak. Saya tak hendak menjual keridhaan Allah dengan kaum kerabatku. Memang telah lama dianjurkan orang kepadanya, janganlah ditahan-tahan nafkah untuk diri pribadi dan keluarga kamu, dan ambillah sebagai kesempatan untuk menikmati hidup. Tetapi jawaban yang keluar hanyalah kata-kata yang senantiasa diulang-ulangnya. Saya tak hendak ketinggalan dari rombongan pertama. Yakni setelah saya dengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala akan menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka datanglah orang-orang yang miskin dan dia beriman, berdesak-desakan maju ke depan, tak ubahnya sebagai kawanan burung merpati. Lalu ada yang berseru kepada mereka, berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan. Ujar mereka, kami tak punya apa-apa untuk dihisap. Maka Allah pun berfirman, benarlah hamba-hambaku ini. Lalu masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang-orang lain masuk. Jadi karena nggak punya banyak barang, kan nggak dihitung. Masya Allah. Karena mudah dihisapnya. Ya sama seperti begini, kita mau pergi ke luar negeri. Kalau yang barang bawaannya banyak, ruwet nggak? Iya, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Beliau menjadi salah satu contoh bagaimana tidak tergiur dengan dunia sama sekali. Bahkan beliau merasa harus istiqomah, jangan sampai keluar dari jalur para sahabat yang telah mendahuluinya. Dan kalau semalam dalam itikaf kita baca salah satu ayat, sekarang saya minta dibaca lagi, terkait dengan bagaimana ketokohan seseorang yang imannya itu menguasai. Imannya telah menguasai dirinya, dia tidak terpengaruh dengan gemerlap kehidupan dunia. Kalau boleh dibuka dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat 24. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan cahaya, sampai rumah itu bercahaya, sampai dia tidak terpengaruh dengan perniagaan dan seterusnya. Ayat 35 sampai dengan 38.
24, Mbak Evi masih berdistorsi ya? Bisa kita? Distorsi Mbak Evi, Halo? suaranya masih distorsi Mbak. Masih ya? Oke. 24 ayat berapa Ustaz? Maaf kalau distorsi. 24 ayat, maaf Ustaz. Ayat 35 30. sampai dengan 38. Baik, Astrid boleh bantu baca Astrid? Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Umpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Shadaqallahul Adzim. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan cahaya, pikirannya mendapatkan cahaya, hatinya mendapatkan cahaya, maka dia akan berbuat yang penuh dengan cahaya. Said bin Amir tidak tergoda sama sekali. Dan selalu menyatakan bahwa saya nggak boleh ketinggalan. Karena telah mendahului saya, sahabat-sahabat saya yang istimewa. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang istimewa. Dan cahaya itu ketika masuk maka akan menerangi hati dan pikiran. Dan orang yang memiliki cahaya dan mendapatkan cahaya itu, rumahnya, seperti yang kita sampaikan semalam, rumahnya menjadi rumah apa? Rumah cahaya. Karena ada zikir di situ. Ada bacaan Al-Quran di situ. Kemudian, orang-orang yang berada di rumah itu adalah orang-orang yang tidak terkecokkan. Tidak terlalaikan karena jual beli, karena perniagaan, tidak sama sekali. Dan mereka akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang begitu istimewa. Kita akan sampai di penghujung. Silakan Mbak Vita. Baca dikit lagi. Dan pada tahun 20 Hijriah, dengan lembaran yang paling bersih, dengan hati yang paling suci, dan dengan kehidupan yang paling cemerlang, Said bin Amir pun menemui Allah. Telah lama sekali rindunya terpendam untuk menyusul rombongan perintis yang hidupnya telah dinazarkannya untuk memelihara janji dan mengikuti langkah mereka. Sungguh rindunya telah tiada terkira untuk dapat menjumpai Rasul yang menjadi gurunya, serta teman sejawatnya yang soleh dan suci. Maka sekarang ia akan menemui mereka dengan hati tenang, jiwa yang tentram, dan beban yang ringan. Yang tak ada beserta atau di belakangnya beban dunia atau harta benda yang akan memberati punggung atau menekan bahunya. Tak ada yang dibawanya kecuali zuhud, kesolehan dan ketakwaannya, serta kebenaran jiwa dan budi baiknya. Semua itu adalah keutamaan yang akan memberatkan daun timbangan dan sekali-kali tak akan memberatkan beban pikulan. Keistimewaan tersebut dipergunakan oleh pemiliknya untuk menggoncang dunia dan dijadikan pegangan yang kokoh sehingga tak tergoyahkan oleh tipu daya dunia. Selamat bahagia bagi Said bin Amir. Selamat baginya, baik selagi hidup maupun setelah wafatnya. Selamat, sekali lagi selamat, dan riwayat dan kenang-kenangannya. Serta selamat bahagia pula bagi para sahabat Rasulullah, yakni orang-orang mulia dan gemar beramal, serta rajin beribadah. Saya minta kita tutup dengan membaca surat Al-Ahzab, ayat 23 dan 24. Surat 33.
ayat 23 sampai 24. 33 ayat 23 24. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi beliau salah satu yang menunggu datang ajalnya dengan berbuat sebaik-baiknya, karena selalu hadir di benaknya bagaimana para sahabat Nabi yang mulia yang telah mendahulunya dan meninggalkan bagaimana jejak cahaya. Ada yang disebut dengan jejak asar nur, jejak cahaya yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Beliau tidak meninggal di perang tertentu, tetapi beliau meninggal dunia dalam keadaan memang hatinya penuh terikat kuat dengan janji beriman kepada Allah. Tidak pernah bergeser dari penghambaan kepada Allah. Dan itulah sahabat yang mungkin tidak populer, tetapi kisah hidupnya, sirah perjalanan hidupnya sungguh menakjubkan dan kembali menguatkan kepada kita apa yang Nabi Muhammad katakan. Sahabat-sahabatku laksana bintang di langit. Mereka tuh bintang-bintang. Yang manapun yang kamu teladani, mereka adalah bintang yang memancarkan cahaya. Mereka bintang yang tinggi, yang menjadi teladan dan membawa petunjuk. Selamat untuk Said bin Amir. Jadi meninggal dunia nggak pernah dianggap aneh. Iya. Untuk orang-orang yang soleh, meninggal dunia itu adalah karunia dan istirahat dari kehidupan di dunia. Dan kesempatan yang akan datang. Dari sekian sahabat Rasulullah yang kita baca, Ustaz, sekali ini yang baru saya dengar ada selamat bahagia, selamat bahagia, selamat bahagia. Ya, karena memang penulisnya ingin mengingatkan bahwa dia tidak terkenal. Ya, tapi Masya Allah ya. Beliau tidak terkenal, tapi beliau ya empat poin itu ternyata bukan poin negatif, justru poin positif yang sulit sekali ada penguasa, pemilik kekuasaan itu bisa seperti itu. Ya, Tuh, nggak mau menghabiskan uang negara, nggak mau. ya. Dan begitu teladan sekali dan agung sekali budi pekerti. Luar biasa. Dan yang akan datang, mungkin kita akan lanjutkan. Saya tidak tahu, tergantung Sahibatul Bait, Ya, pemilik dan penguasa. Karena kalau memang masih bulan Syawal, pas sekali. Sayyidina Hamzah itu meninggalnya di bulan Syawal. Oke, Insya Allah masih Ustaz. Insya Allah. Pas sekali beliau meninggalnya di perang Uhud. Dan perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal. Dan Nabi Muhammad setiap bulan Syawal, beliau ziarah ke Uhud. Dan itu yang menjadi dasar kenapa para ulama kita melakukan yang disebut dengan haul, peringatan 1 tahun dari wafatnya. 1 tahun, 2 tahun. Jadi peringatan berputarnya tahunan dari wafatnya seseorang. Dari mana itu diambil dasarnya? Dari Nabi Muhammad kalau bulan Syawal tuh menziarahi syuhada Uhud. Oh, berarti setahun sekali gitu kan. Oh, dari situ boleh dong kita memprakarsai namanya haul, memperingati setiap berjalannya 1 tahun dari wafatnya orang-orang yang dicintai atau tokoh-tokoh. Dan Sayyidina Hamzah seumur dengan Nabi atau umurnya terpaut sedikit sekali dengan paman, tapi umurnya paman tapi teman kecil bersama. Dan nanti kita akan baca ialah singa Allah. Nanti kita mau lihat singa Allah seperti apa. Ya. Baik. Mohon maaf lahir dan batin untuk birrul walidain. Kayaknya hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan ini pada kesempatan ini. Dan terima kasih Mbak Vita, Mbak Vina, Mbak Anti, Ayah dan semua teman-teman yang sudah masuk
dalam birrul walidain. Mudah-mudahan ini sedikit dari kita ingin birrul walidain itu bukan, birrul walidain itu luas. Cium tangan itu birrul walidain. Memeluk itu birrul walidain. Memberikan hadiah itu birrul walidain. Ngaji yang kita niatkan untuk pahalanya bagi kedua orang tua kita, itu juga salah satu dari bentuk birrul walidain. Mudah-mudahan nama yang dipilih untuk pengajian sirah ini, birrul walidain, dihitung sebagai birrul walidain. Bakti kita kepada kedua orang tua. Sekali lagi, saya secara pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada tuan rumah dan kepada semua yang hadir dan mungkin sekarang tidak hadir. Tolong disampaikan mohon maaf saya dan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan yang selanjutnya dan selanjutnya, dan semoga Ramadan ini Ramadan yang membawa keberkahan untuk kita semua, dan sampai Idul Fitri dalam keadaan baik, dalam keadaan diterima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Ali. Ya, insya Allah teman-teman, berhubung ada suatu kegiatan yang bisa saya lakukan, jadi insya Allah kajian baru kita akan adakan lagi di hari Senin tanggal 6 Mei Ustadz. Itu masih tanggal 26 Syawal saya lihat. Jadi insya Allah kita masih bisa. Insya Allah kajian kita bagus sekali tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah ya Ustadz ya. Jadi insya Allah kita akan masuk ke dalam tentang cerita Sayyidina Hamzah pada tanggal 6 Mei. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ustadz Ali. Dan insya Allah juga untuk teman-teman yang hadir, jangan lupa hadir nanti malam di malam itikaf kita yang di tanggal 22 Ramadan bersama Ustadz Syahrudin. Temanya kebetulan sama nih, birrul walidain. Temanya adalah tentang bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya dan bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi insya Allah semua diharapkan hadir pukul 2.15 bersama-sama kita akan mengisi malam itikaf kita yang ketiga. Baik, Ustadz Ali, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, Ustadz Ali juga saya mewakili teman-teman semua. Terima kasih banyak Ustadz Ali.